Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Dongeng Tumanggung? Alhamdulillah, kalian pasti dalam keadaan sehat, semangat, dan ceria. Hari ini kita masih bertemu dalam acara Mendoan Temanggung, mendongeng anak Temanggung. Pada kesempatan ini, Bunda Yayu akan menemani kalian semua dalam satu cerita berjudul Asal Usul Desa Kedu. Pernah mendengar nama Kedu? Ya, Kedu adalah sebuah desa di Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Kalian pasti penasaran kan dengan isi ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Tapi jangan lupa, yuk kita tekan tombol kanal YouTube Din Pusip Kap Temanggung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Asal Usul Desa Kedu. Alkisah. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda di desa Purwokondo. Janda itu bernama Mbok Rondo Purwokondo yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Joko Teguh. Joko Teguh mempunyai wajah yang buruk rupa, sehingga dari kecil selalu menerima perlakuan yang tidak adil dari teman-temannya. Joko Teguh biasa dibully, dihina, dicaci oleh teman-temannya. Tapi Joko Teguh memiliki pribadi yang teramat baik, sabar menghadapi cacian dan hinaannya. Bahkan Joko Teguh mempunyai kelebihan, yaitu bisa mengobati orang sakit, memiliki wawasan dan pengetahuan yang sangat luas tentang tanaman-tanaman yang bisa dijadikan obat. Tumbuhlah Joko Teguh menjadi laki-laki dewasa. Dia sangat ingin memperdalam ilmunya, mengembara ke suatu daerah. Dia ingin memiliki seorang guru yang bisa mengajari ilmu ketabiban. Tentu saja, Mbok Rondo Purwokondo sangat sedih mendengar keinginan dari anak satu-satunya. Bagaimana mungkin dia akan mengizinkan anak laki-lakinya pergi meninggalkan dirinya sendiri? Mbok Rondo Purwokondo merasa hatinya teriris-iris. Namun Mbok Rondo yakin apa yang menjadi cita-cita dari Joko Teguh adalah mulia. Sehingga Mbok Rondo pun mengizinkan Joko Teguh untuk mengembara. Namun sebelumnya Mbok Rondo berpesan agar Joko Teguh pamit dan berziarah ke makam bapaknya. Benar saja, sebagai anak yang penurut, Joko Teguh berziarah ke makam bapaknya, dan malam harinya ditemuinya bapaknya dalam mimpi memberi nasihat agar Joko Teguh merantau ke sebuah wilayah yang bernama Ngargosari. Di sana temuilah seorang tokoh harismatik bernama Panembahan Hardo Pikukuh. Perjalanan pun dimulai. Perjalanan yang panjang yang sangat melelahkan. Dari satu gunung ke bukit, ke lembah dan ke jurang. Akhirnya sampailah Joko Teguh bertemu dengan Panembahan Hardo Pikukuh. Joko Teguh mengutarakan maksudnya untuk mengabdi dan menjadi
murid dari Panembahan. Tapi apa yang terjadi, sahabat dongeng? Panembahan Hardo Pikukut menolak Joko Teguh menjadi muridnya. Asal dengan satu syarat. Joko Teguh harus membawakan satu ekor kuda sembrani yang mempunyai sayap yang sangat cantik dan bisa terbang mengelilingi angkasa. Bagaimana mungkin Joko Teguh memiliki kuda itu? Dia seorang pemuda yang miskin, lagi tak berharta. Bagaimana bisa memiliki kuda yang semahal itu? Joko Teguh pun merasa bersedih. Ia kembali putus asa dan menyerah. Dalam perjalanan pulang ke desanya, Joko Teguh sangat keletihan dan berhenti tertidur di bawah pohon. Dalam tidurnya, Joko Teguh bertemu dengan bapaknya. "Hai Joko Teguh, kamu terlahir sebagai pemuda yang kuat. Jangan pernah menyerah. Jangan engkau keburu pulang ke kampung halaman. Tunggulah selama 3 hari. Apabila dalam waktu 3 hari kamu tidak menemukan petunjuk apapun, kamu boleh pulang ke kampung halamanmu. Pergilah ke satu daerah di mana terdapat mata air yang berbau rempah. Di samping mata air itu ada rumput teki yang berwarna putih. Ambillah keduanya. Suatu saat keduanya akan bermanfaat bagimu." Betul saja, Joko Teguh melaksanakan apa yang menjadi nasihat bapaknya. Hari pertama dilalui tanpa peristiwa apapun. Hari kedua pun sama. Dan sahabat dongeng, apa yang terjadi pada hari ketiga? Ya, pada hari ketiga, tiba-tiba datanglah seseorang yang menaiki kuda dengan badan sangat letih, terengah-rengah, kehausan dan kelaparan. "Tolong, tolong!" Joko Teguh merasa harus membantu. "Wahai Kisanak, apa yang terjadi padamu? Kemarilah, kemarilah, akan kuberikan makanan dan minuman kepadamu." Dirawatlah lelaki tua itu oleh Joko Teguh. Diberikannya ramuan hingga lelaki itu sehat kembali. Kemudian lelaki itu bercerita bahwa sesungguhnya dia adalah seorang saudagar yang memiliki 2 orang putri yang sedang menderita sakit lumpuh. Jiwa sosial dari Joko Teguh meronta-ronta. Ia ingin menolong kedua putri saudagar itu. Maka ikutlah Joko Teguh pulang ke rumah saudagar itu. Betul saja, ditemuinya 2 putri dari saudagar itu yang bernama Endang Gadung Melati dan Endang Rantam Sari. Kedua putri itu sedang terlelap. Tubuhnya sangat kurus, lagi tak bisa bergerak apapun. Joko Teguh mulai memberikan ramuan air beraroma rempah dan rumput teki yang berwarna putih. Dan apa yang terjadi, sahabat dongeng? Tiba-tiba kedua putri dari saudagar itu mampu bangkit dari tidurnya, menggerakkan tangan, kaki, dan wajahnya. Sejak saat itu, kedua putri dari saudagar itu sehat dan kembali seperti sedia kala. Saudagar itu merasa sangat bahagia menyaksikan kedua putrinya yang telah sembuh seperti sedia kala, sehingga saudagar itu menawarkan hadiah kepada Joko Teguh. "Wahai Joko Teguh, engkau telah menyembuhkan kedua putriku, maka
apapun yang kamu minta akan saya berikan. Joko Teguh akhirnya meminta kepada saudagar itu untuk diberikan 1 ekor kuda sembrani. Saudagar itu pun memberikan kuda itu. Di saat saudagar itu menuntun kuda sembrani, tiba-tiba saja sampai di hadapan Joko Teguh, kuda sembrani itu menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat wajah Joko Teguh, dan sungguh keajaiban yang luar biasa. Wajah Joko Teguh yang awalnya buruk rupa, setelah dijilat oleh kuda sembrani itu, wajahnya berubah menjadi seorang laki-laki yang amat tampan lagi perkasa. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu merasa terpana. Nah, saudagar itu akhirnya menikahkan Joko Teguh dengan kedua putrinya. Joko Teguh menikah dengan kedua putri itu dan membawa mereka dalam pengembaraan sesuai dengan tujuan awal, yaitu ke daerah Ngargosari bertemu dengan Panembahan Hardopikuku. Sambil menuntun kuda sembrani, sampailah rombongan itu di kediaman Panembahan Hardopikuku. Kuda sembrani itu meringkik dengan keras. Suaranya begitu menggema dan terdengar di telinga putri Panembahan Hardopikuku yang bernama Dewi Sri Lintang Katon yang sedang menderita kebutaan. Mendengar ringkikan kuda sembrani, tiba-tiba mata dari Dewi Sri membelalak dan mulai bisa melihat dunia. Panembahan, Bapak Panembahan, aku bisa melihat kembali. Aku bisa melihat kembali. Panembahan Hardopikuku sangat terharu melihat putrinya yang bertahun-tahun tidak bisa melihat dunia, kini mampu melihat dunia kembali. Putriku! Mereka berpelukan sangat haru. Sejak saat itu, Joko Teguh diangkat menjadi murid dari Panembahan Hardopikuku. Di suatu hari, Panembahan Hardopikuku mengajak Joko Teguh bertemu dengan putrinya. Wahai Joko Teguh, dengarlah, ketika putriku sakit bertahun-tahun, aku dan putriku telah mengucapkan sebuah janji. Kelak, jika ada seseorang yang mampu menyembuhkan putriku dari sakitnya, maka apabila dia seorang perempuan, maka akan kujadikan dia saudara dari anakku Dewi Sri. Namun, jika dia seorang laki-laki, maka putriku Dewi Sri harus mengabdi kepadanya, akan menjadi istrimu. Joko Teguh ternganga. Panembahan, mohon maaf, saya sudah mempunyai 2 istri Panembahan. Bagaimana mungkin aku akan menikah dengan putrimu? Singkat cerita, kedua istri dari Joko Teguh mengizinkan suaminya menikah lagi dengan Dewi Sri Lintang Katon. Akhirnya menikahlah mereka. Sejak menikah, Panembahan Hardopikuku memberikan nama baru kepada Joko Teguh, yaitu Panembahan Makukuhan. Sejak saat itu, Joko Teguh terkenal dengan nama Panembahan Makukuhan dan diberilah bumi Pardikan, yaitu daerah Kembang Madu. Sejak saat itu hiduplah mereka Joko Teguh yang lebih dikenal dengan nama Panembahan Makukuhan beserta 3 istrinya di daerah Kembang Madu atau berkembang menjadi Kedu. Kembang ke Madu Du sehingga menjadi wilayah Kedu. Mereka hidup berbahagia
Di tengah-tengah masyarakat, Panembahan Makukuhan dianggap sebagai orang yang sangat bijak, pandai, lagi bijaksana. Sehingga banyak orang-orang yang berguru serta hormat kepada beliau. Panembahan Makukuhan juga sangat pandai ilmu pertanian, sehingga daerah Kedu atau Kembang Madu berkembang menjadi daerah pertanian yang teramat subur, gemah ripah, loh jinawi. Mereka hidup berbahagia dan Panembahan Makukuhan menuju usia senja atau usia tua. Sebelum meninggal dunia, Panembahan Makukuh berpesan kepada seluruh masyarakat Kembang Madu. Wahai masyarakat Kembang Madu atau Kedu, aku, Panembahan Makukuhan, kelak jika aku meninggal dunia, maka semayamkan jasadku di atas Gunung Sumbing, sehingga selamanya arwahku akan mampu melihat kesuburan dan kesejahteraan dari masyarakat Kedu. Demikian sahabat dongeng, ceritanya menarik bukan? Ya, pasti kalian akan selalu mendengarkan cerita-cerita selanjutnya dari Mendoan Temanggung. Itu jangan lupa selalu simak kanal YouTube Dinpusip Kabupaten Temanggung, dan kita harus selalu semangat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.